Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizkayani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai komputer lambat saat coding dan desain. Nah, kami akan membahas latar belakang masalah, analisis berdasarkan konsep dasar sistem operasi, solusi yang dapat diterapkan, demonstrasi implementasi nyata, serta kesimpulan akhirnya. Di era digital seperti sekarang, komputer menjadi perangkat utama bagi mahasiswa, khususnya di bidang teknik informatika. Berbagai aktivitas seperti coding, pembuatan aplikasi, hingga desain grafis menggunakan aplikasi seperti Android Studio, Visual Studio Code, Illustrator maupun Blender membutuhkan sumber daya komputer yang cukup besar. Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami komputer menjadi lambat ketika membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, kondisi ini membuat proses coding dan rendering menjadi lebih lama. Bahkan dalam beberapa kasus, komputer dapat mengalami hang, crash, atau crash. Nah, oleh karena itu, pada presentasi ini, kami akan membahas penyebab komputer menjadi lambat berdasarkan konsep dasar sistem operasi, sekaligus menjelaskan solusi yang dapat diterapkan agar performa komputer menjadi lebih cepat, stabil, dan efisien. Berdasarkan bedah kasus yang kami lakukan, terdapat 5 akar masalah utama mengapa komputer tersebut melambat. Masalah pertama adalah penggunaan RAM yang hampir penuh saat menjalankan aplikasi coding berat dan desain secara bersamaan. Kapasitas RAM menjadi tidak mencukupi sehingga sistem operasi terpaksa menggunakan virtual memory atau bridging file pada penyimpanan lokal yang kecepatannya jauh lebih lambat dibanding RAM utama. Masalah yang kedua adalah CPU bekerja terlalu berat. Saat proses compile program atau rendering desain berlangsung, penggunaan CPU meningkat hingga mendekati 100%, sehingga aplikasi lain yang sedang berjalan ikut mengantri dan menjadi lambat. Masalah ketiga adalah terlalu banyak proses yang berjalan di latar belakang background service, seperti antivirus, browser dengan banyak tab, aplikasi startup, dan layanan sistem lain yang diam-diam memakan jatah CPU maupun RAM. Masalah keempat adalah media penyimpanan yang masih menggunakan HDD mekanis. Kecepatan baca dan tulis HDD jauh lebih rendah dibanding SSD, sehingga waktu membuat sistem operasi, membuka aplikasi, dan membaca file proyek menjadi sangat lama. Masalah yang terakhir berkaitan dengan algoritma penjadwalan CPU. Sistem operasi harus membagi waktu CPU kepada banyak proses sekaligus melalui quantum time. Jika tidak dikonfigurasi dengan baik, aplikasi utama membutuhkan performa tinggi, harus menunggu antrian terlalu lama sebelum dieksekusi oleh core prosesor. Untuk mengatasi rentetan masalah tersebut, beberapa solusi konkret berdasarkan teori sistem operasi yang dapat diterapkan adalah: yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas RAM fisik agar sistem mampu menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan tanpa harus sering bergantung pada virtual memory. Yang kedua yaitu mengganti media penyimpanan dari HDD ke SSD agar proses booting, membuka editor kode, serta membaca dan menyimpan file aset desain menjadi jauh lebih cepat. Yang ketiga yaitu menutup aplikasi yang tidak digunakan dan menonaktifkan program startup sehingga pengguna CPU dan RAM menjadi lebih ringan sejak komputer pertama kali dinyalakan. Yang keempat yaitu menggunakan sistem operasi yang efisien serta selalu memperbarui driver perangkat keras agar performa manajemen instruksi dapat optimal. Implementasi solusi nyata yang kami lakukan pada sisi software sistem operasi. Langkah pertama, kita memeriksa utilisasi pengguna CPU, RAM, dan disk secara langsung melalui menu Task Manager. Langkah kedua, kita masuk ke tab Startup aplikasi, lalu menonaktifkan aplikasi-aplikasi tidak penting agar tidak membebani memori utama.
Langkah ketiga, kita membuka kotak Windows, run dengan tombol Win+R, mengetik temp, dan menghapus semua file sampai temporer untuk membersihkan ruang kaca penyimpanan. Langkah keempat, untuk mengoptimalkan proses kompilasi kode dan rendering, kita masuk ke tab Details pada Task Manager. Klik kanan pada proses software, coding, atau desain kita. Lalu, mengatur prioritasnya menjadi hit. Langkah ini memerintahkan OS untuk mendahulukan daya komputasi CPU pada aplikasi praktikum kita. Langkah-langkah optimasi software ini idealnya disempurnakan dengan meningkatkan hardware secara fisik, seperti menambahkan kapasitas RAM dari 8GB menjadi 16GB, serta mengganti HDD menjadi SSD. Setelah seluruh implementasi ini dilakukan, terbukti performa komputer meningkat drastis. Waktu membuat aplikasi menjadi instan dan proses multitasking saat praktikum menjadi sangat lancar. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa komputer yang lambat saat coding dan desain disebabkan oleh tingginya pengguna RAM, beban kerja CPU yang berat, banyaknya proses yang berjalan di latar belakang, serta media penyimpanan yang kurang optimal. Dengan menerapkan konsep sistem operasi seperti pengelolaan proses, manajemen memori, pengaturan prioritas CPU, serta didukung peningkatan spesifikasi perangkat keras seperti menambah RAM dan menggunakan SSD, performa komputer dapat meningkatkan secara signifikan.